Dilamar oleh kedua majikan Arabku untuk menikah siri. Keduanya memberikanku mobil dan rumah mewah seharga 100 miliar agar aku tertarik menikah dengan salah satu dari mereka. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aisyah tahu betul rasanya bantal yang hanya berjarak seinci dari jendela kaca kusam, membiarkan riuh Jakarta dini hari menembus tidur tipisnya. Kontrakan petak di daerah pada Tebet ini sudah menjadi saksi bisu perjuangannya selama 5 tahun terakhir. Sejak merantau dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah setelah lulus SMK, Aisyah memikul impian sederhana, melunasi utang keluarga di kampung dan memastikan adik-adiknya bisa kuliah. Ujung-ujungnya, ia hanya ingin hidup tenang, tanpa harus selalu menghitung sisa tanggal gajian. Pagi itu, seperti biasa, Aisyah sudah terjaga pukul 4. Bukan karena alarm, melainkan karena naluri. Ia langsung bergerak ke dapur kecilnya, menyeduh kopi hitam pekat bekal vitamin untuk memulai hari yang panjang. Rambut hitam panjangnya ia ikat asal, memperlihatkan garis rahang tegas yang seringkali menyiratkan keteguhan hati di balik wajah ayunya. Kulit sawo matang dan matanya yang teduh adalah cerminan gadis desa yang tak pernah melupakan akarnya. Meski kini ia bergelut di jantung ibu kota yang tak pernah tidur. Pukul 6, Aisyah sudah rapi dalam balutan blus formal dan rok pensil, dengan tas kerja yang selalu berisi catatan penting dan ponsel kantor yang tak pernah mati. Pekerjaannya sebagai asisten pribadi sungguh unik. Ia bukan asisten untuk satu orang, melainkan untuk 2 individu yang masing-masing bagaikan magnet raksasa yang menarik segala kemewahan di sekitarnya. Mereka adalah Tuan Omar bin Abdullah Al-Farsi dan Tuan Tarik bin Khalid Al-Saud. Keduanya pengusaha minyak dan properti dari Timur Tengah, investor kakap di Indonesia, dan pemilik konglomerasi multinasional yang jaringannya membentang dari Dubai hingga Jakarta. Kantor mereka berada di lantai teratas salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di SCBD. Begitu menginjakan kaki di sana, Aisyah selalu merasa seperti masuk ke dimensi lain. Lantai marmer mengilap, dinding kaca setinggi langit yang memamerkan panorama kota, serta dekorasi serba emas dan kristal yang harganya bisa membeli seluruh kampung halamannya. Aroma kopi premium dan parfum mahal selalu menyeruak, kontras dengan bau masakan tetangga dan asap knalpot yang menjadi sarapan paginya di Tebet. Tuan Omar, sekitar usia awal 50-an, adalah sosok yang tenang dan berwibawa. Matanya seringkali memancarkan kebijaksanaan, namun di balik itu tersimpan ketajaman seorang pebisnis ulung. Ia jarang tersenyum lebar, tapi setiap senyum tipisnya terasa tulus dan menenangkan. Pendekatannya dalam bisnis lebih diplomatis, lebih mengandalkan jaringan dan kesabaran. Aisyah bertugas mengelola jadwalnya yang super padat, mengatur pertemuan tingkat tinggi, menyiapkan dokumen-dokumen investasi bernilai fantastis, dan memastikan setiap perjalanannya ke berbagai belahan dunia berjalan mulus. Di sisi lain, ada Tuan Tarik. Lebih muda dari Tuan Omar, mungkin akhir 30-an atau awal 40-an. Energinya meluap-luap, karismanya memancar kuat, dan ia memiliki keberanian mengambil risiko yang terkadang membuat Aisyah kagum sekaligus khawatir. Tuan Tarik lebih ekspresif, seringkali memuji hasil kerja Aisyah secara langsung, dan memiliki selera humor yang tajam. Ia adalah tipikal pengusaha visioner yang tak takut menerobos batas. Bagi Aisyah, Tuan Tarik adalah angin puyuh yang dinamis, selalu ada kejutan dalam setiap harinya. Tugas Aisyah untuk Tuan Tarik tak kalah menantang, mengorganisir proyek-proyek pembangunan skala raksasa, mengkoordinasikan tim arsitek dan insinyur internasional, serta mengelola portofolio properti yang tersebar di beberapa benua. Aisyah mengagumi kedua majikannya, bukan hanya karena kekayaan mereka, tetapi karena etos kerja dan kecerdasan bisnis mereka yang luar biasa. Baginya, mereka adalah dosen tak berbayar yang memberinya pelajaran berharga tentang dunia korporat global. Ia menjaga jarak profesional dengan sangat ketat, tidak pernah mencampur-adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Ia selalu percaya, dedikasi dan integritas adalah modal utamanya di tengah lingkungan yang bisa jadi sangat menggiurkan namun juga penuh godaan. Ia tak pernah berpikir bahwa dunia mewah yang mereka tinggali akan bersinggungan langsung dengan kehidupan pribadinya yang sederhana, apalagi sampai melibatkan hal paling sakral, sebuah lamaran pernikahan.
Pukul 8 pagi adalah awal dari hiruk-pikuk yang teratur di lantai tertinggi gedung perkantoran mewah itu. Aisyah sudah duduk di balik meja kerjanya yang luas. Permukaan kayunya mengilap bak cermin, mencerminkan monitor ganda di depannya yang menampilkan jadwal padat kedua majikan. Jendela besar di sampingnya bukan sekadar kaca. Itu adalah dinding transparan yang menyuguhkan permadani beton Jakarta, dihiasi gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti penanda kekuasaan. Dari ketinggian ini, kemacetan di bawah tampak seperti pola abstrak yang bergerak lambat, jauh dari realitas asap knalpot dan klakson yang memekakan telinga di jalanan. Rutinitas Aisyah di kantor adalah tarian yang anggun di tengah simfoni kemewahan. Telepon di mejanya bukan gawai biasa yang bisa dibeli di toko elektronik manapun. Itu adalah sistem komunikasi terenkripsi canggih dari Eropa, dengan fitur-fitur keamanan berlapis dan kualitas suara jernih yang memungkinkannya berkoordinasi dengan klien di belahan dunia lain seolah mereka berada di ruangan yang sama. Harganya, Aisyah yakin, bisa membeli motor baru untuknya. Rapat-rapat yang ia jadwalkan seringkali berlangsung di ruang pertemuan utama, sebuah ruangan yang lebih mirip galeri seni kontemporer. Meja marmer hitam pekatnya begitu luas hingga mampu menampung belasan orang dengan nyaman, dikelilingi kursi kulit impor berwarna krem yang empuk dan ergonomis. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak berukuran raksasa, dengan sapuan kuas berani dan warna-warna gelap yang menciptakan suasana serius sekaligus artistik. Aisyah sering bertanya-tanya, berapa harga sebuah lukisan seperti itu? Mungkin setara dengan biaya renovasi seluruh desanya. Tuan Omar, dengan pembawaannya yang tenang dan sorot mata elang yang penuh kebijaksanaan, adalah pribadi yang setiap gerakannya terasa terukur. Pakaiannya selalu necis, kemeja sutra halus berpadu jas mahal dari penjahit pribadi, yang selalu pas di tubuh atletisnya. Aroma oud, minyak wangi khas Arab, yang halus namun kuat akan tertinggal sejenak setiap kali ia melewati meja Aisyah. Instruksinya selalu singkat, padat, dan jelas, tanpa basa-basi. Namun, ketika Aisyah berhasil menyelesaikan tugas yang sangat rumit, misalnya, mengatur ulang jadwal perjalanan Tuan Omar yang tiba-tiba berubah karena pertemuan darurat dengan seorang kepala negara, Tuan Omar akan menatapnya, mengangguk kecil, dan terkadang menambahkan, "Kerja bagus, Aisyah. Saya menghargai efisiensi Anda." Pujian itu sederhana, namun terasa tulus dan syarat makna dari seorang pria dengan standar yang sangat tinggi. Bagi Aisyah, Tuan Omar adalah figur yang dihormati, memancarkan aura seorang mentor yang serius namun adil. Di sisi lain, ada Tuan Tarik. Dia lebih muda, sekitar akhir 30-an, dengan energi yang meluap-luap dan senyum lebar yang mudah tersungging. Karismanya terasa lebih langsung, dan ia memiliki keberanian mengambil risiko dalam bisnis yang sering membuat proyek-proyeknya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tuan Tarik lebih ekspresif. Ia seringkali memuji hasil kerja Aisyah dengan antusias, kadang disertai candaan ringan. "Aisyah, kamu seperti pusaran air yang ajaib. Setiap masalah yang masuk ke mejaku, keluar sudah rapi dan sempurna," ujarnya suatu kali, disusul tawa renyah. Ia sering meminta Aisyah untuk mencari tahu hal-hal di luar tugas rutin, seperti mencari kopi terbaik dari Ethiopia untuk koleksi pribadinya, atau melacak seniman patung kontemporer yang sedang naik daun. Suatu sore, saat Aisyah sedang membereskan meja Tuan Tarik setelah sesi rapat maraton yang melelahkan, matanya menangkap sebuah majalah arsitektur mewah yang terbuka di halaman berisi iklan sebuah penthouse di Manhattan. Harga yang tertera, dalam angka dolar yang mengejutkan, jika dikonversi bisa lebih dari 200 miliar rupiah. Tuan Tarik, yang baru saja kembali dari pantry, melihat Aisyah memegang majalah itu. Ia tersenyum geli. "Tertarik, Aisyah?" tanyanya, suaranya dipenuhi nada humor. "Itu salah satu investasi properti kami yang paling berani. Sangat indah, bukan?" Aisyah hanya tersenyum canggung. "Sangat, Tuan," jawabnya, merasakan semburat rasa rendah diri di tengah kemegahan itu. Suatu hari, Tuan Tarik kemudian berkata sambil menatapnya, "Mungkin Anda bisa menikmati hal seperti ini." Aisyah menganggapnya sebagai lelucon ringan, sebuah basa-basi dari majikan yang seringkali terlalu royal dalam perkataan. Ia tak pernah berpikir ada bobot serius di balik ucapan itu, apalagi bahwa hal semacam itu akan pernah menjadi bagian dari hidupnya. Aisyah selalu melihat dirinya sebagai roda penggerak kecil dalam mesin raksasa kekayaan ini. Ia adalah seorang pengamat, seorang pelayan yang memastikan roda kemewahan itu berputar dengan lancar, tanpa celah. Ia menjaga jarak profesionalnya dengan ketat, tak pernah membiarkan godaan materi melunturkan fokusnya pada pekerjaan.
Tidak ada sedikit pun dalam benaknya bahwa kemewahan yang ia layani ini akan pernah secara pribadi mendekapnya. Apalagi dengan cara yang begitu mengejutkan dan mengubah setiap sendi kehidupannya. Ia masih Aisyah, gadis dari desa, dengan impian sederhana yang terasa makin kontras dengan gemerlap di sekelilingnya. Pagi itu, udara di kantor terasa aneh, lebih pekat dari biasanya. Aisyah, dengan rutinitas efisiennya, merasakan getaran halus yang tak bisa ia jelaskan. Tuan Omar, yang selalu menjadi orang pertama di kantor, sudah terlihat duduk di mejanya, bukan membaca koran finansial seperti biasa, melainkan menatap kosong ke arah jendela kota. Wajahnya yang tenang, yang biasanya sekeras pahatan patung, kini sedikit lebih serius. Bahkan ada guratan samar kekhawatiran atau mungkin antisipasi yang mengintai di sudut bibirnya. Beberapa kali, Aisyah menangkap tatapan Tuan Omar yang tertuju padanya. Bukan tatapan seorang atasan yang mengawasi pekerjaan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, penuh pertimbangan, seolah ia sedang mengukur atau mengevaluasi sesuatu yang tak terlihat. Sekitar pukul 10, setelah Aisyah selesai menyerahkan laporan proyek terbaru, sebuah ringkasan investasi properti di Dubai yang memerlukan ketelitian luar biasa, Tuan Omar mengangkat tangannya, sebuah isyarat yang akrab baginya. Namun kali ini, alih-alih mengizinkan Aisyah pergi, ia berkata dengan nada yang lembut namun berbobot, "Aisyah, bisakah Anda masuk ruangan saya sebentar? Ada yang perlu saya bicarakan secara pribadi." Suaranya yang dalam dan terkontrol, kini sedikit bergetar, mengirimkan gelombang kecemasan halus ke ulu hati Aisyah. Ada apa ini? Apakah ada kesalahan fatal dalam laporannya? Atau ia lupa sesuatu yang sangat penting? Aisyah mengangguk, melangkah ragu ke dalam ruang kerja pribadi Tuan Omar yang megah. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap yang mengkilap, rak buku raksasa dipenuhi koleksi buku langka dengan jilid kulit yang tebal, dan aroma kayu cendana lembut menguar di udara. Tuan Omar mempersilakan Aisyah duduk di salah satu kursi kulit berwarna cognak yang empuk di hadapan meja kerjanya yang masif. Ia sendiri tidak langsung duduk. Berdiri di dekat jendela raksasa yang menyajikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, ia menatap cakrawala, seolah sedang menyusun kata-kata yang sangat penting. Punggungnya yang tegap memancarkan aura kegelisahan yang langka. Aisyah menunggu, merasakan detak jantungnya sendiri memukul-mukul dinding dadanya. Suasana sunyi di antara mereka terasa berat, penuh dengan antisipasi yang menekan. Tuan Omar kemudian berbalik, tatapannya langsung menembus mata Aisyah. Kali ini, matanya yang tajam itu memancarkan sesuatu yang lebih personal. Jauh dari tatapan seorang majikan kepada bawahannya. Ada kehangatan, harapan, namun juga kerentanan. "Aisyah," ia memulai, suaranya pelan dan terkontrol, hampir seperti bisikan di tengah keheningan, "Anda telah bekerja dengan saya selama ini dengan sangat baik. Anda bukan hanya seorang asisten yang cekatan, tapi juga seorang individu yang saya hormati. Anda adalah aset yang tak ternilai, bukan hanya karena kemampuan profesional Anda yang luar biasa, tapi juga karena integritas dan karakter Anda yang saya lihat setiap hari." Aisyah menelan ludah, lidahnya terasa keluh. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Ia hanya bisa tersenyum tipis, mencoba mempertahankan profesionalitasnya, berharap ini hanyalah obrolan tentang kenaikan gaji atau promosi. "Saya telah banyak berpikir," lanjut Tuan Omar, melangkah lebih dekat ke meja, "tentang masa depan, tentang apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Dan Anda, Aisyah, entah bagaimana, telah menjadi bagian penting dari pemikiran itu." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, seolah mengumpulkan segenap keberaniannya. "Saya ingin melamar Anda, Aisyah." Dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menggema, bergaung di ruang sunyi tersebut, melampaui suara pendingin ruangan dan dengungan samar dari luar. Melamar? Apa maksudnya? Untuk posisi yang lebih tinggi? Tapi ini bukan gaya Tuan Omar membahas pekerjaan. Tatapan Tuan Omar yang intens menghilangkan keraguan itu. Tuan Omar melihat kebingungan dan keterkejutan di wajah Aisyah. "Maksud saya, Aisyah, saya ingin melamar Anda untuk menikah siri dengan saya." Jantung Aisyah kini berpacu kencang, memukuli tulang rusuknya seolah ingin meloncat keluar. Kepalanya terasa pening, darah berdesir di telinganya. Pernikahan siri? Dengan Tuan Omar? Itu adalah hal terakhir yang terlintas di benaknya, di luar semua perkiraan logisnya. Ia tidak pernah melihat ada tanda-tanda romantis atau ketertarikan personal dari majikannya yang sangat profesional itu.
Saya tahu ini mengejutkan, Tuan Omar melanjutkan, suaranya sedikit lebih lembut, seolah ia menyadari gejolak emosi yang sedang melanda Aisyah. Mungkin terlalu tiba-tiba. Tapi saya serius dengan niat saya. Saya tidak ingin Anda khawatir tentang apapun. Anda akan hidup nyaman, lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Ia kemudian mengambil sebuah amplop tebal berwarna krem dari laci mejanya, meletakkannya dengan hati-hati di hadapan Aisyah. Di atas amplop itu, tergeletak sebuah kunci mobil mewah dengan logo banteng mengamuk. Di dalam amplop ini adalah sertifikat kepemilikan sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah. Rumah itu memiliki 5 kamar tidur, kolam renang pribadi, taman yang luas, dan desain interior yang bisa Anda sesuaikan sesuka hati dengan desainer pilihan Anda. Selain itu, ia tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terasa lebih personal dari sebelumnya. Kunci Lamborghini Huracan terbaru yang sudah saya siapkan untuk Anda di garasi rumah itu. Mata Aisyah membelalak tak percaya. Lamborghini? Rumah di Pondok Indah? Ini bukan sekadar fantasi siang bolong. Ini nyata, tergeletak di hadapannya. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Otaknya mencoba menghitung nilai aset-aset itu, dan ia hanya bisa sampai pada angka yang tak masuk akal baginya. Nilai properti dan mobil itu, Tuan Omar melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti sedang bernegosiasi bisnis kelas kakap, total sekitar 50 miliar rupiah. Ini sebagai bukti keseriusan saya, Aisyah. Saya ingin Anda tahu bahwa saya serius dalam niat saya untuk menjadikan Anda pendamping hidup saya. Anda tidak perlu bekerja lagi jika tidak mau. Seluruh kebutuhan Anda, dan keluarga Anda jika diperlukan, akan terpenuhi dengan lebih dari cukup. Pikirkanlah baik-baik. Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Aisyah terdiam 1000 bahasa. Lidahnya terasa kaku, tidak mampu membentuk kata-kata. 50 miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis. Jumlah yang bisa menyelesaikan semua masalah keluarga dan membebaskannya dari belenggu perjuangan hidup yang selama ini ia pikul. Ia menatap amplop tebal dan kunci mobil itu. Lalu pada Tuan Omar yang menatapnya penuh harap. Ini bukan lagi sekadar tawaran pekerjaan. Ini adalah tawaran untuk sebuah kehidupan yang sama sekali baru, sebuah jalan pintas menuju kemewahan yang tak pernah terbayangkan. Sebuah lamaran yang mengguncang setiap fondasi dunianya yang sederhana, meninggalkan Aisyah dalam pusaran kebingungan dan godaan yang luar biasa. Beberapa hari setelah lamaran mengejutkan dari Tuan Omar, pikiran Aisyah dipenuhi kabut tebal. Amplop berisi sertifikat dan kunci Lamborghini itu masih tergeletak di tas kerjanya, menjadi beban yang terasa makin berat setiap ia menyentuhnya. Rasanya aneh, antara perasaan takjub dan tercekik. Ia berusaha keras untuk tetap tampil profesional, bekerja seperti biasa, menangani jadwal padat kedua majikannya dengan efisiensi yang menjadi ciri khasnya. Namun, di balik senyum profesionalnya, otaknya tak henti-hentinya berputar. Angka 50 miliar terus berdengung di telinganya, diikuti pertanyaan-pertanyaan besar tentang integritas dirinya dan masa depan yang tiba-tiba terasa begitu rumit. Bagaimana ia akan menanggapi Tuan Omar? Dan yang lebih penting, bagaimana ia akan menjalani hidup jika ia sampai menerima tawaran yang berbau transaksi seperti itu? Sore itu, di tengah kesibukan menyiapkan dokumen untuk rapat penting Tuan Tarik keesokan harinya, sebuah presentasi vital untuk proyek real estate berskala kota, ponsel kantor Aisyah berdering. Nama, Tuan Tarik, muncul di layar, dihiasi foto profilnya yang memancarkan aura dinamis. Aisyah, bisa Anda ke ruangan saya sebentar? Suaranya ramah seperti biasa, bahkan mungkin sedikit lebih ceria. Namun Aisyah merasakan firasat aneh yang merayapi tulang punggungnya. Firasat yang sama, dingin dan tak terduga, seperti saat Tuan Omar memanggilnya beberapa hari yang lalu. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat dari biasanya. Aisyah melangkah ke ruang kerja pribadi Tuan Tarik yang jauh lebih modern dan dipenuhi karya seni kontemporer dengan warna-warna cerah dan bentuk abstrak. Aroma oud yang lebih kuat dan berani, bercampur dengan wangi kopi espresso dan parfum mewah, memenuhi ruangan, mencerminkan kepribadian Tuan Tarik yang energik dan berani. Ia melihat Tuan Tarik duduk di kursi kulit ergonomisnya, menyunggingkan senyum lebar yang memancarkan karisma. Namun ada kilatan serius di matanya yang dalam, yang jarang Aisyah lihat. Duduklah, Aisyah. Tuan Tarik mempersilakan dengan gestur tangan yang menunjukkan keramahan sekaligus kekuasaan. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Sangat pribadi. Aisyah duduk di kursi di hadapannya,
merasakan debaran jantungnya yang kian tak terkendali. "Ada apa, Tuan?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang dan profesional, seolah ia tidak memiliki firasat buruk sama sekali. Tuan Tarik mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mendekat ke arah meja, tatapannya lekat dan intens. "Aisyah," ia memulai, suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya, memancarkan kejujuran yang langka. "Saya tidak bisa terus menyembunyikan ini. Sejak Anda bekerja dengan saya selalu mengagumi profesionalisme dan kecerdasan Anda. Anda sangat cekatan, terorganisir, dan memiliki semangat kerja yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, Aisyah, ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat saya tertarik. Anda berbeda dari wanita-wanita lain yang saya kenal." Aisyah merasa pipinya memanas, warna merah muda samar menjalar naik ke lehernya. Ini terasa sangat akrab. Ini terjadi lagi. Sebuah deja vu yang mengerikan sekaligus menggoda. "Apakah mungkin?" "Saya tahu ini mungkin mengejutkan, dan mungkin terlalu cepat bagi Anda," lanjut Tuan Tarik. Suaranya kini terdengar lebih lembut, seolah ia ingin menghilangkan kekhawatiran Aisyah. "Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya serius. Saya ingin melamar Anda, Aisyah, untuk menikah siri dengan saya." Dunia Aisyah, yang baru saja pulih dari guncangan lamaran pertama, kini kembali terguncang hebat. Rasanya seperti dihantam gelombang tsunami kedua. Ini nyata. Ini terjadi lagi. 2 majikan. 2 lamaran pernikahan siri. Dan kali ini, datangnya secara berurutan, menambah tekanan yang luar biasa. Tuan Tarik melihat ekspresi syok dan kebingungan yang jelas di wajah Aisyah, dan ia tersenyum simpul. Sebuah senyum yang kali ini terasa lebih menenangkan. "Saya tahu apa yang Anda pikirkan," katanya. "Jangan khawatir. Saya tidak akan meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Ini adalah pilihan Anda sepenuhnya, dan saya akan menghormati apapun keputusan Anda." Ia lalu mendorong sebuah amplop berwarna biru tua dari kulit asli dan sebuah kunci mobil sport berwarna merah menyala yang berkilau di bawah lampu sorot ruangan, ke arah Aisyah. Di dalam amplop ini adalah sertifikat kepemilikan sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, dengan desain arsitektur modern minimalis yang saya rancang sendiri. Rumah itu dilengkapi dengan fasilitas smart home system tercanggih, kolam renang infinity yang menghadap pemandangan kota yang menakjubkan, dan taman atap pribadi. Dan ini, ia mengangkat kunci mobilnya, adalah kunci Ferrari 488 pista yang sudah saya siapkan khusus untuk Anda. Warna merah itu melambangkan keberanian dan gairah, seperti diri Anda. Mata Aisyah membelalak lebih lebar dari sebelumnya. "Menteng? Ferrari?" Ini terasa lebih surreal dari lamaran Tuan Omar. Seperti melompat dari satu dimensi fantasi ke dimensi fantasi lainnya. "Sama seperti Tuan Omar, saya ingin memberikan Anda kebebasan dan kenyamanan sepenuhnya." Tuan Tarik melanjutkan, suaranya kini kembali penuh percaya diri seorang pebisnis ulung. "Nilai properti dan mobil ini, total juga sekitar 50 miliar rupiah. Ini adalah bukti ketulusan dan keseriusan saya. Saya ingin Anda memilih saya, Aisyah. Saya bisa menjamin kebahagiaan Anda. Anda tidak perlu memikirkan pekerjaan lagi. Hidup Anda akan dipenuhi segala yang Anda impikan, dan Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan tanpa batasan finansial. Total 100 miliar rupiah. Angka itu, yang sebelumnya hanya sebuah kemungkinan, kini berputar-putar di benak Aisyah, 2 kali lipat dari imajinasi terliarnya. 2 tawaran luar biasa dari 2 pria yang sangat berkuasa, masing-masing menjanjikan kehidupan impian. Jika sebelumnya ia hanya harus mempertimbangkan 1 tawaran, kini ada 2 opsi yang sama-sama memukau, namun juga sama-sama membebaninya. Dilema yang sebelumnya sudah cukup berat, kini berlipat ganda, mengempaskan Aisyah ke dalam pusaran pilihan yang paling rumit dan mengubah hidup dalam hidupnya. Ia menatap amplop biru tua dan kunci Ferrari itu, lalu pada Tuan Tarik yang menatapnya penuh harap. Ini bukan lagi hanya tentang masa depannya, tapi tentang bagaimana ia akan menavigasi 2 dunia paralel yang tiba-tiba dibuka dan ditawarkan di hadapannya. Amplop tebal dan kunci-kunci mewah itu kini menjadi beban yang nyata di tangan Aisyah. Terasa jauh lebih berat daripada tumpukan laporan tahunan yang biasanya ia bawa. 2 lamaran pernikahan siri dalam rentang waktu yang begitu singkat, masing-masing dengan tawaran yang tak masuk akal bagi kehidupannya yang sederhana. Sebuah angka imajiner, total 100 miliar rupiah, seolah-olah tergeletak di tas kerjanya, sebuah jumlah yang, Aisyah yakin,
bisa mengubah garis keturunan keluarganya selama beberapa generasi, mengangkat mereka dari kesulitan finansial yang tak berujung. Setelah jam kerja usai, Aisyah memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kontrakannya yang sempit. Ia butuh waktu, butuh ruang yang lebih luas, dan mungkin sedikit oksigen segar untuk memproses semua ini tanpa gangguan. Ia berjalan tanpa arah, kakinya membawanya ke area taman kota yang teduh, tak jauh dari gedung perkantorannya yang menjulang tinggi, sebuah oase hijau yang langka di tengah hutan beton Jakarta yang sesak. Duduk di bangku kosong di bawah rindangnya pohon trembesi, ia mengeluarkan kedua amplop dari Tuan Omar dan Tuan Tarik. Sertifikat kepemilikan dan kunci-kunci mobil mewah itu terasa dingin di tangannya, namun memancarkan panas godaan yang membakar, sebuah api yang perlahan merayapi sanubarinya. Pikiran Aisyah kacau balau, serasa seperti benang kusut yang tak bisa ia uraikan. Di satu sisi, ada rasa takjub yang luar biasa dan euforia samar. Ini adalah impian yang tak pernah ia berani mimpikan. Sebuah fantasi yang kini terhampar di hadapannya sebagai realitas. Sebuah rumah mewah di Pondok Indah atau Menteng? Sebuah mobil sport yang harganya setara dengan puluhan tahun gajinya? Itu bukan lagi sekadar tentang melunasi utang keluarga yang membelenggu, itu tentang hidup dalam kemewahan mutlak tanpa harus khawatir lagi akan hari esok. Semua perjuangan kerasnya selama ini, semua pengorbanan yang ia lakukan jauh dari keluarga, seolah bisa berakhir di sini, di titik ini. Ia bisa membayangkan wajah bangga ibunya, senyum bahagia adik-adiknya yang bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, meraih impian tanpa batasan finansial. Ia bisa jadi pahlawan bagi keluarganya, penyelamat yang datang membawa keberuntungan tak terduga. Namun, di sisi lain, bersamaan dengan godaan itu, muncul gelombang ketidaknyamanan yang kuat, bahkan rasa takut yang menusuk. Ia merasakan mual tipis di perutnya. Apakah ia benar-benar bisa menerima semua ini? Apa imbalannya? Meskipun kedua majikannya berbicara tentang keseriusan, ketulusan, dan bahkan ketertarikan yang samar, Aisyah tahu itu adalah jenis ketertarikan yang berbeda. Itu adalah ketertarikan yang muncul dari posisi mereka sebagai pria berkuasa, dengan aset tak terbatas, yang bisa menawarkan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia tahu betul, jauh di dalam hatinya, ia tidak memiliki perasaan romantis yang sama terhadap salah satu dari mereka. Pernikahan siri? Itu berarti sah di mata agama, ia tahu itu. Tapi bagaimana dengan hatinya sendiri? Bagaimana dengan komitmen seumur hidup yang tidak didasari oleh cinta? Aisyah bertanya-tanya, apakah ia akan bahagia jika menerima tawaran itu? Atau ia hanya akan terjebak dalam sangkar emas, terasing dari dirinya yang sebenarnya? Ia selalu percaya pada cinta yang tulus, pada perjuangan bersama untuk membangun masa depan, pada ikatan yang dibangun dari kesamaan hati, dari nilai-nilai yang sama, bukan dari tumpukan kekayaan. Jika ia menerima salah satu tawaran ini, apakah ia akan kehilangan jati dirinya? Apakah ia akan menjadi Aisyah yang berbeda? Aisyah yang nilainya diukur dari harta yang ia miliki, bukan dari siapa dirinya, dari kerja keras dan prinsipnya? Konflik batin ini begitu kuat, membelah dirinya menjadi dua. Pundaknya terasa berat, seolah memikul beban kedua lamaran itu sendirian. Ia merasakan tarikan gravitasi dari dua dunia yang sangat berbeda. Dunia kemewahan yang tak terbayangkan, di mana segala fasilitas tersedia dengan satu jentikan jari, di satu sisi, dan dunia integritas, kebahagiaan sejati yang masih samar, dan kedamaian hati yang ia dambakan, di sisi lain. Ia tahu ini adalah pilihan paling monumental dalam hidupnya, sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan seluruh sisa hidupnya, dan ia harus menghadapinya sendirian. Tidak ada yang bisa ia ajak bicara tentang ini secara terbuka, karena tak ada yang akan percaya atau memahami beban di balik tawaran sebesar itu, apalagi risiko kehilangan diri yang ia rasakan. Aisyah menatap langit Jakarta yang mulai jingga, semburat oranye dan ungu mulai menghiasi cakrawala. Ia adalah gadis sederhana yang bermimpi sederhana, hidup tenang, keluarga sejahtera, dan hati yang damai. Sekarang, di hadapannya terhampar dua jalan tol menuju kemewahan ekstrim. Namun ia merasa tercekik oleh potensi konsekuensi yang harus ia tanggung. Guncangan batin ini baru permulaan dari pergolakan yang lebih besar, dan ia tahu, malam-malam tanpa tidur akan segera menjadi teman setianya. Malam itu, di kamar kontrakannya yang kecil dan terasa semakin sempit, Aisyah membentangkan dua lembar sertifikat kepemilikan dan dua pasang kunci mewah di atas tikar lusuh. Kontras antara kemewahan tak terhingga yang terhampar di depannya dengan kesederhanaan ruangannya sendiri sungguh menohok. Di satu sisi,
Ada desain modern minimalis yang memukau dari rumah di Menteng, lengkap dengan sketsa kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan cakrawala Jakarta, dan kunci Ferrari merah menyala yang berkilauan dari Tuan Tarik. Di sisi lain, terhampar denah rumah klasik yang anggun di Pondok Indah, dengan detail taman luas dan arsitektur Eropa yang megah, serta kunci Lamborghini hitam yang elegan dari Tuan Omar. Dua masa depan yang sangat berbeda, namun sama-sama menjanjikan kemewahan tak terbatas, kini terbentang nyata di hadapannya, bagai dua pintu gerbang menuju kehidupan lain. Aisyah menutup matanya erat-erat, mencoba menghalau realitas yang menindih. Ia berusaha keras membayangkan skenario pertama, hidup bersama Tuan Omar. Ia membayangkan dirinya menjadi nyonya di rumah Pondok Indah itu, seorang wanita terhormat yang memimpin rumah tangga besar. Mungkin ia akan menghabiskan hari-harinya di spa pribadi, menikmati perawatan kelas atas, atau menghadiri acara amal sosialita kelas atas yang dipenuhi wajah-wajah familiar dari majalah-majalah gaya hidup. Ia juga membayangkan dirinya belajar mengelola aset, mungkin ikut serta dalam pertemuan bisnis kecil yang tidak terlalu intens, atau sekadar menjadi pendamping setia Tuan Omar dalam perjalanan bisnis ke kota-kota elit dunia seperti London atau Paris. Tuan Omar adalah pria yang tenang, berwibawa, dan Aisyah tahu ia akan diperlakukan dengan hormat, dilindungi, dan dimanjakan. Ia akan punya akses ke dunia yang tak pernah ia bayangkan, bergaul dengan orang-orang paling berpengaruh di negeri ini. Keluarganya akan terjamin selamanya, utang-utang lunas, dan adik-adiknya bisa kuliah di universitas terbaik manapun, meraih impian yang dulu terasa mustahil. Ia bisa melihat dirinya menjalani hidup yang teratur, damai, dan penuh kemapanan, mungkin dengan sesekali kunjungan ke Timur Tengah untuk bertemu keluarga besar Tuan Omar. Namun, di balik semua bayangan kemewahan dan ketenangan itu, ada bayangan rasa hampa yang samar, seperti bayangan di balik tirai. Apakah hidup yang damai dan teratur itu akan juga berarti hidup yang tanpa gairah? Tanpa percikan cinta yang selama ini ia idamkan? Ia tahu Tuan Omar adalah pria yang baik, berhati emas, dan sangat menghargainya. Tapi chemistry yang selama ini ia baca di novel-novel romantis, atau yang ia lihat di film, percikan emosional yang tak terlukiskan itu, terasa absen. Bisakah ia menjalani sisa hidupnya dalam sebuah ikatan yang didasari rasa hormat dan kenyamanan finansial, tanpa sentuhan gairah yang menggelora di hati? Pertanyaan itu menusuk, membuat hatinya terasa beku. Kemudian, Aisyah mencoba membayangkan skenario kedua, hidup bersama Tuan Tarik. Ini akan menjadi kehidupan yang jauh lebih dinamis, penuh kejutan, dan mungkin sedikit lebih berisiko. Rumah di Menteng itu, dengan desainnya yang modern, minimalis, dan teknologi smart home canggih, seolah mencerminkan kepribadian Tuan Tarik yang energik dan berani. Aisyah bisa melihat dirinya menghadiri acara pembukaan galeri seni kontemporer, mungkin ikut serta dalam proyek-proyek startup teknologi yang inovatif, atau melakukan perjalanan spontan ke pulau pribadi di Maladewa, atau bahkan ke kota-kota metropolitan seperti New York atau Tokyo. Tuan Tarik adalah pria yang menyenangkan, karismatik, dan ia pasti akan menghibur Aisyah dengan selera humornya yang tajam. Hidupnya akan penuh petualangan. Selalu ada hal baru untuk dijelajahi. Ia akan menjadi nyonya muda, yang glamor, pusat perhatian di setiap acara, mengenakan busana desainer dan perhiasan berkilauan. Ia bisa melihat dirinya dikelilingi kemewahan yang lebih modern, lebih canggih, sesuai dengan jiwanya yang lebih muda. Namun, bayangan tentang Tuan Tarik yang sibuk luar biasa, yang selalu bepergian, yang hidupnya bergerak dengan kecepatan cahaya, membuat Aisyah bertanya-tanya, apakah ia akan merasa sendirian di tengah keramaian dan hiruk-pikuk itu? Apakah gairah hidup yang ditawarkan Tuan Tarik akan mengkompensasi ketiadaan koneksi emosional yang mendalam? Apakah ia akan selalu menjadi prioritas di tengah ambisi besar Tuan Tarik yang tak pernah padam? Ia melihat dirinya mungkin akan merasa seperti sebuah aksesoris mewah, bukan seorang pendamping hidup yang sejati. Di antara kedua bayangan masa depan yang memukau dan seolah sempurna itu, Aisyah melihat dirinya sendiri berdiri tegak di tengah persimpangan yang gelap. Bukan hanya persimpangan kekayaan dan gaya hidup, tapi juga persimpangan identitas. Menerima salah satu tawaran ini berarti meninggalkan Aisyah yang dulu. Meninggalkan perjuangan keras, meninggalkan kesederhanaan, dan mungkin juga meninggalkan sebagian dari jiwanya yang selama ini percaya pada kebahagiaan yang dibangun dengan tangan sendiri, dengan cinta yang tulus, bukan yang dibeli dengan angka-angka fantastis. Yang paling mengganggu dan terus menggerogoti pikirannya adalah fakta bahwa kedua lamaran itu adalah pernikahan siri. Ini berarti ikatan yang sah secara agama,
namun tanpa kekuatan hukum di mata negara. Mengapa mereka memilih jalur ini? Apakah ini karena mereka sudah memiliki istri lain di negara asal? Atau karena mereka hanya menginginkan pendamping yang bisa mereka dapatkan tanpa kerumitan ikatan hukum formal yang mengikat di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, menambah lapisan kecemasan pada kemewahan yang ditawarkan. Validitas ikatan ini di mata masyarakat dan masa depannya sendiri terasa rapuh. Ia merasa terpecah belah, jiwanya ditarik kedua arah yang berlawanan. Satu sisi dirinya berteriak, "Terimalah, ini adalah kesempatan emas yang datang sekali seumur hidup. Jangan bodoh." Sisi lain berbisik lembut namun mendesak, "Tapi apakah kamu akan benar-benar bahagia? Apakah kamu akan menyesalinya setiap hari, terperangkap dalam pilihan yang bukan dari hati?" Bayangan masa depan yang membingungkan dan menyesakan ini, bukannya memberikan kejelasan, justru semakin menenggelamkan Aisyah dalam pusaran dilema yang tak berujung, membuatnya merasa tercekik di tengah lautan kemungkinan. Pagi-pagi di kantor terasa lebih berat bagi Aisyah, bahkan sebelum ia menyentuh cangkir kopi pertamanya. Setiap sapaan ramah dari Tuan Omar, atau senyum karismatik Tuan Tarik yang biasanya mampu mencairkan suasana, kini terasa memiliki bobot ganda, seolah-olah setiap kata mereka adalah pertanyaan tak langsung yang menuntut jawaban. Mereka tidak pernah secara eksplisit mendesaknya, tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan, tidak ada ancaman tersirat yang keluar dari bibir mereka. Namun Aisyah merasakan tekanan yang tak terucapkan, mengambang tebal di antara setiap interaksi profesional. Tatapan penuh harap dari Tuan Omar, sorot mata penuh antisipasi dari Tuan Tarik. Semua itu adalah beban emosional yang menggerogoti jiwanya secara perlahan namun pasti. Aisyah tahu, ia tidak bisa menunda jawaban ini selamanya. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi mereka, dengan segala konsekuensinya. Tekanan itu juga datang dari dalam dirinya sendiri. Sebuah pertarungan sengit antara logikanya dan suara hatinya. Suara-suara dalam kepalanya saling bersahutan tanpa henti. "Terima saja. Ini adalah tiket emas ke kehidupan impian. Kamu akan menyesal seumur hidup jika menolak kesempatan emas yang datang sekali seumur hidup ini." Namun suara itu segera dibantah oleh bisikan lain yang lebih lembut namun mendesak. "Tapi bagaimana dengan prinsipmu? Bagaimana dengan hatimu? Apakah kamu bisa hidup dengan kebohongan pada dirimu sendiri, terjebak dalam sangkar emas tanpa cinta sejati?" Kehidupan di luar kantor pun terasa makin asing dan jauh. Ketika ia pulang ke kontrakan sederhana dan melihat teman-teman sebaya berjuang mati-matian mencari pekerjaan tetap, atau mengeluh tentang harga sewa kontrakan yang terus naik, atau pusing memikirkan biaya hidup yang makin mencekik, Aisyah merasa seolah ia hidup di dunia yang sangat berbeda. Ia memegang kunci-kunci yang bisa menyelesaikan semua masalah mereka, bahkan melampaui itu, namun ia tidak bisa membicarakannya. Rasa bersalah mulai menyusup, bercampur aduk dengan kebingungan. Bagaimana ia bisa menolak tawaran sebesar 100 miliar rupiah yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya secara drastis dari kesulitan menjadi kemewahan? Ia memikirkan ibunya yang sering sakit-sakitan di kampung, adik-adiknya yang memiliki cita-cita tinggi namun terbentur biaya. Mereka sangat membutuhkan bantuan finansial yang bisa ia berikan, dan kini ia memiliki kunci untuk itu. Tekanan juga datang dari pemikiran tentang posisi dan statusnya. Jika ia menolak, akankah ia kehilangan pekerjaan ini? Pekerjaan yang sudah memberikan banyak pengalaman dan penghasilan lumayan ini. Akankah hubungan profesionalnya dengan Tuan Omar dan Tuan Tarik menjadi canggung, dingin, dan tidak bisa diperbaiki? Ia sangat menghargai pekerjaan ini, bukan hanya karena gajinya, tapi juga karena lingkungan dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Kehilangan pekerjaan ini berarti kembali ke titik nol. Sebuah prospek yang menakutkan dan terasa seperti kemunduran besar setelah semua usahanya. Ada pula tekanan yang lebih halus, terkait pandangan masyarakat. Aisyah tahu budaya di sekitarnya. Jika ia menerima, ia akan menjadi seorang nyonya, hidup dalam kemewahan tak terhingga, diperlakukan seperti ratu. Pasti banyak yang iri, banyak yang mengagumi, banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa? Jika ia menolak, orang mungkin akan menganggapnya bodoh, gila, atau bahkan tidak tahu berterima kasih. Siapa yang akan menolak 100 miliar? Aisyah tahu, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana ia akan dipandang dan dinilai oleh keluarga, teman, dan seluruh dunia di sekitarnya. Beban ekspektasi, baik yang diucapkan maupun tidak, terasa sangat berat. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan mengeluarkan amplop-amplop itu lagi dari tasnya.
Terkadang, ia akan membayangkan dirinya mengenakan gaun desainer dari Paris, menikmati hidangan di restoran bintang 5 di Dubai, atau melambaikan tangan dari balik jendela mobil sport mewah yang melaju di jalanan ibu kota. Namun, setiap bayangan kemewahan itu selalu diiringi oleh rasa dingin di hatinya, seperti ada sesuatu yang hilang. Apakah ia akan menjadi pajangan, sebuah aksesori mewah, sebuah trofi yang dibeli dengan harga fantastis untuk melengkapi koleksi para majikan Arabnya? Apakah ia akan kehilangan kebebasan dan independensinya sebagai seorang wanita yang selama ini ia perjuangkan? Semakin lama ia menunda keputusan, semakin berat tekanan itu terasa, mengimpitnya dari segala arah. Baik Tuan Omar maupun Tuan Tarik tidak pernah lagi menyinggung lamaran itu secara langsung setelah pertemuan awal, seolah memberi Aisyah ruang untuk berpikir. Namun, kesunyian dan kesabaran mereka justru terasa memekakkan telinga. Itu adalah kesunyian yang penuh dengan ekspektasi, dengan pertanyaan tak terucap yang menggantung di udara di setiap sudut kantor, di setiap tatapan mereka. Aisyah merasa seolah waktu terus berjalan mundur, bukan maju, dan ia terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri. Ia harus membuat pilihan, dan itu adalah pilihan yang akan menentukan bukan hanya masa depannya, tetapi juga siapa dirinya. Dalam pusaran kegalauan yang memuncak, pikiran Aisyah terasa pengap, sesak oleh bayang-bayang kemewahan dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia merasa butuh bicara, mencurahkan sebagian beban yang menindihnya. Bukan tentang detail lamaran miliaran itu, mustahil ada yang akan percaya atau memahami beban di baliknya, tapi tentang esensi kebahagiaan dan makna sebuah pilihan hidup. Siapa lagi yang bisa ia ajak bicara selain Citra, sahabat karibnya sejak masa SMK, yang kini bekerja sebagai barista di sebuah kafe specialty cafe yang tenang di bilangan Jakarta Selatan. Sore sepulang kantor, tanpa mengganti seragam kerjanya yang rapi, Aisyah langsung menuju kafe itu. Aroma biji kopi sangrai yang baru digiling menyeruak, berpadu dengan alunan musik jazz lembut yang mengalun dari pengeras suara, menawarkan sedikit ketenangan dari badai di dalam hatinya. Citra, dengan rambutnya yang dikuncir tinggi dan celemek khas barista, segera menghampiri dengan senyum ramahnya. "Wah, tumben kamu kesini, Syah? Sibuk terus kayaknya, jarang nongol." Aisyah membalas senyum tipis. Namun matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan. "Lagi butuh tempat yang tenang, Cit. Kepalaku rasanya mau pecah." Ia duduk di kursi kayu tinggi di dekat counter bar. "Bikin aku kopi hitam pekat, tanpa gula. Paling pahit, ya." Citra, yang sudah hafal kebiasaan Aisyah, mengangguk. "Tentu saja. Tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, segelas kopi hitam mengepul disajikan. Mereka duduk di sudut kafe yang sepi, jauh dari keramaian pengunjung lain. Citra, dengan kepekaan naluriah seorang sahabat, segera menyadari ada yang tak beres dari ekspresi Aisyah yang tampak sendu. "Ada apa? Muka kamu kusut banget, kayak laporan keuangan akhir tahun yang minus miliaran." Aisyah menyesap kopinya yang pahit. Rasanya cocok sekali dengan suasana hatinya yang bergejolak. "Cit, aku lagi mikirin sesuatu yang berat banget. Bukan soal kerjaan kantor, tapi soal hidup secara umum." Ia berhenti sejenak, merangkai kata agar tidak terlalu membuka diri. "Menurutmu, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Sebenarnya, kebahagiaan itu apa?" Citra menatapnya serius, alisnya terangkat sedikit. "Wah, pertanyaan filosofis nih. Kenapa tiba-tiba muncul pertanyaan sebesar itu?" Aisyah menghela napas. "Ya, akhir-akhir ini aku banyak sekali melihat orang-orang yang punya segalanya. Harta berlimpah, kemewahan yang tak terbatas. Tapi, anehnya, aku juga lihat beberapa di antara mereka itu kayaknya enggak bahagia." Raut wajahnya tegang, senyumnya kaku. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang hidupnya biasa aja, sederhana, bahkan mungkin pas-pasan, tapi kok kayaknya bahagia banget, tenang, dan bersyukur. Citra meletakkan dagunya di telapak tangan, matanya menerawang. "Menurutku, kebahagiaan itu memang relatif, Syah. Apa yang bikin satu orang bahagia, belum tentu sama dengan orang lain. Tapi kalau ditanya yang paling penting, buat aku, itu ketenangan hati. Mau uang sebanyak apapun, mau rumah semewah apapun, kalau hatinya nggak tenang, kalau setiap malam tidur nggak nyenyak karena pikiran atau kekosongan, percuma. Rumah sebagus dan sebesar apapun, kalau isinya cuma kesepian atau kepalsuan, itu bukan rumah, tapi penjara yang megah."
Aisyah mengangguk pelan. Kata-kata Citra menusuk tepat sasaran, seperti jarum yang menyentuh inti kegundahannya. Jadi, menurutmu, uang itu benar-benar bukan segalanya? Uang itu penting, Syah, kita nggak bisa munafik, jawab Citra bijak, sambil mengelap meja di depannya dengan kain bersih. Uang itu buat mempermudah hidup, buat bisa bantu orang lain, buat bisa memenuhi kebutuhan dasar. Tapi uang nggak bisa beli rasa aman yang sejati dari dalam diri, nggak bisa beli ketulusan dalam sebuah hubungan, apalagi cinta sejati. Cinta itu bukan transaksi. Kebahagiaan itu bukan checklist barang mewah yang bisa dibeli. Itu perasaan. Dan perasaan itu harus tumbuh dari dalam, dari hal-hal yang tulus, dari koneksi hati yang nyata. Citra kemudian tersenyum kecil, senyum yang Aisyah kenal betul, penuh dukungan dan pengertian. Dulu, waktu kita masih SMA, kamu pernah cerita impianmu kan? Kamu pernah bilang kalau kamu pengen nikah sama orang yang bisa kamu ajak berjuang bareng dari nol, bukan yang langsung memberimu segalanya. Kamu pengen merasakan proses membangun hidup bersama, merasakan manisnya setiap pencapaian kecil yang diraih berdua. Ucapan Citra itu bagai petir di siang bolong bagi Aisyah. Ingatan itu muncul kembali, jelas dan gamblang. Ya, ia pernah punya impian seperti itu. Impian tentang cinta yang tulus, tentang membangun masa depan bersama, dari keringat dan air mata, merasakan setiap tahapan perjuangan, dari awal yang sederhana hingga meraih kesuksesan bersama. Dulu, impian itu terasa sangat jelas, membimbing setiap langkahnya. Kini, impian itu seolah tenggelam, terpendam di bawah kilauan emas 100 miliar yang menaunginya. Dan satu lagi, Syah, tambah Citra, meraih tangan Aisyah di atas meja dan menepuknya lembut, tatapannya tulus. Apapun pilihan besar yang sedang kamu hadapi itu, pastikan itu pilihanmu sendiri. Jangan sampai kamu hidup dalam penyesalan di kemudian hari, karena memilih jalan yang bukan kamu inginkan, hanya karena tuntutan atau godaan. Karena pada akhirnya, yang akan menjalani dan merasakan hidup itu, cuma kamu sendiri. Aisyah menatap Citra, merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Haru, lega, dan kesadaran yang menusuk. Ia tidak menceritakan detail lamaran itu. Namun nasihat Citra terasa begitu tepat, begitu relevan, seolah Citra tahu persis apa yang sedang ia alami. Kata-kata, ketenangan hati, cinta bukan transaksi, dan pilihanmu sendiri, berulang-ulang di benaknya, mengendap dan perlahan membentuk sebuah resolusi. Malam itu, Aisyah pulang ke kontrakannya dengan secangkir kopi pahit di perutnya yang terasa hangat, dan nasihat yang terasa lebih pahit namun menyegarkan di hatinya. Itu adalah wake-up call yang ia butuhkan. Mungkin, kemewahan yang ditawarkan bukanlah kebahagiaan yang ia cari. Mungkin, ada harga yang jauh lebih tinggi dari 100 miliar rupiah yang harus ia bayar jika ia memilih jalan itu. Harga dari ketenangan hati dan kebebasan jiwanya. Ia tahu, ia harus mencari tahu lebih banyak untuk meneguhkan keputusannya. Nasihat Citra tentang ketenangan hati dan pilihan sendiri bagai tetesan embun di padang gurun gersang hati Aisyah. Kata-kata itu menumbuhkan keberanian baru, memicu dorongan untuk mencari kejelasan. Ia tidak bisa lagi hanya mengawang-awang dalam kebingungan. Aisyah sadar, untuk membuat keputusan yang benar-benar ia yakini, ia perlu fakta, bukan hanya asumsi atau godaan. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, atau larut malam setelah semua lelah terbayar, Aisyah mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Target utamanya, memahami lebih dalam tentang pernikahan siri dan implikasinya. Ia mencari informasi di internet, membaca artikel dari berbagai sumber, termasuk ulasan hukum dan pandangan agama. Ia menemukan bahwa secara agama, pernikahan siri memang sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, di mata hukum negara Indonesia, pernikahan siri tidak tercatat, yang berarti tidak ada perlindungan hukum bagi istri dalam hal hak waris, hak asuh anak, atau harta gonogini jika terjadi perceraian. Statusnya akan menjadi tidak jelas, sebuah ikatan yang sah di mata Tuhan, namun tidak di mata negara dan masyarakat luas. Poin ini sangat mengganggu Aisyah. Ia adalah wanita yang mandiri dan menghargai kepastian. Gagasan tentang menjadi istri tidak resmi terasa janggal, seolah ia akan hidup dalam sebuah bayangan. Bagaimana jika di kemudian hari ada masalah? Bagaimana jika salah satu majikannya memiliki istri lain di negara asal mereka dan pernikahan siri ini hanyalah cara untuk menambah pendamping tanpa kerumitan hukum yang lebih besar? Sebuah pikiran yang menggelisahkan. Selanjutnya,
Aisyah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Tuan Omar dan Tuan Tarik di luar profil profesional mereka yang gemerlap. Dengan keahliannya sebagai asisten pribadi yang mahir dalam mengumpulkan informasi, ia memanfaatkan celah-celah kecil tanpa melanggar privasi secara eksplisit. Ia mencari di berita-berita lama dari negara asal mereka, laporan majalah bisnis internasional, bahkan obrolan ringan dengan staf senior lain yang sudah lama bekerja di perusahaan. Dari hasil penyelidikan kecil ini, Aisyah menemukan beberapa hal. Tuan Omar adalah seorang duda. Istrinya meninggal dunia beberapa tahun lalu karena sakit, meninggalkan 2 orang putra yang kini belajar di universitas terkemuka di Eropa. Ia memang dikenal sebagai pria yang sangat menjaga privasi dan ketat dalam urusan keluarga. Pernikahan siri mungkin menjadi pilihannya karena ia ingin menghindari kerumitan sosial dan publikasi yang akan datang dengan pernikahan resmi kedua, atau karena ia memang mencari pendamping yang lebih fokus pada dirinya tanpa gangguan dari sorotan media. Ada kesedihan masa lalu di balik sosok Tuan Omar, yang membuat Aisyah sedikit berempati, namun tidak mengubah fakta tentang status pernikahannya. Sementara itu, Tuan Tarik adalah seorang lajang. Ia belum pernah menikah, setidaknya tidak secara resmi atau publik. Ini adalah hal yang menarik bagi Aisyah. Tuan Tarik memang dikenal sebagai pria yang sangat ambisius dan selalu fokus pada karir. Prioritas utamanya selalu bisnis. Kehidupan pribadinya tertutup rapat, namun rumor yang beredar di kalangan staf lama menyebutkan bahwa ia jarang memiliki hubungan yang bertahan lama. Apakah lamaran ini adalah upaya Tuan Tarik untuk akhirnya menemukan stabilitas pribadi, atau hanya sebuah kebutuhan akan pendamping yang bisa ia ajak berbagi kemewahan tanpa harus terikat secara emosional terlalu dalam? Informasi ini, meskipun belum sepenuhnya jelas, memberikan Aisyah perspektif yang lebih konkret. Tuan Omar mencari pendamping yang tenang setelah kehilangan, mungkin untuk mengisi kekosongan. Tuan Tarik, seorang lajang ambisius, mencari seseorang untuk berbagi hidup glamornya. Keduanya menawarkan hal yang sama, kemewahan tak terbatas melalui pernikahan siri. Namun, di balik itu, ada motif dan latar belakang yang berbeda. Aisyah kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi pernikahan siri di mata hukum, dan sedikit gambaran tentang profil pribadi kedua majikannya. Penyelidikan diam-diam ini tidak menghilangkan godaan 100 miliar. Namun ia mulai melihat celah-celah dalam kemewahan itu. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bukan dalam bentuk uang. Harga itu adalah sebagian dari identitas, hak, dan mungkin ketenangan jiwanya. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan, bukan lagi dalam kegelapan, tetapi dengan mata terbuka. Aisyah duduk termangu di tepi ranjangnya yang sempit, dengan mata terpaku pada rintik hujan yang tak henti-hentinya membasahi jendela kaca kontrakannya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras yang seolah-olah ikut menumpahkan segala kegalauan dan kebingungan yang menumpuk di hati Aisyah. Sudah hampir 2 minggu sejak lamaran terakhir yang memekakan dari Tuan Tarik, dan ia belum memberikan jawaban pasti kepada siapapun. Tekanan itu kian mencekik, bukan hanya dari ekspektasi tak terucapkan para majikan, tetapi juga dari gejolak batinnya sendiri. Penyelidikan diam-diamnya telah memberinya data dan fakta tentang implikasi pernikahan siri yang tidak tercatat, tentang status Tuan Omar sebagai duda dan Tuan Tarik sebagai lajang ambisius. Ia tahu konsekuensi hukum, ia tahu sedikit tentang motif tersembunyi. Namun, data dan fakta saja tak cukup untuk menenangkan jiwa yang bergejolak. Informasi itu justru menambah beban, membuat pertanyaan fundamental yang terus menggema di benaknya makin kuat. Apakah ia akan benar-benar bahagia jika memilih salah satu jalan ini? Suara-suara nasihat Citra kembali terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti mantra, ketenangan hati, cinta bukan transaksi, dan yang paling menusuk, pilihanmu sendiri. Kata-kata itu berputar-putar, menari-nari di tengah badai godaan 100 miliar rupiah. Aisyah memejamkan mata erat-erat, mencoba menyingkirkan bayangan rumah-rumah mewah yang megah, mobil-mobil sport mengkilap, dan segala kemudahan finansial. Ia mencoba mencari inti dari dirinya, Aisyah yang sesungguhnya, yang datang ke Jakarta dengan impian sederhana, bukan impian yang bisa dibeli dengan harga fantastis. Tiba-tiba, seperti sebuah adegan dalam film, sebuah kilas balik melintas di benaknya, begitu jelas dan nyata. Kenangan masa kecilnya di desa, saat ia masih gadis kecil berambut kepang 2, membantu ibunya berjualan kue-kue tradisional di pasar pagi. Panas terik matahari yang menyengat kulit, kelelahan yang membelenggu kaki kecilnya. Namun ada tawa riang dan kehangatan yang tulus dari interaksi dengan para pembeli. Ada kebersamaan dengan ibu,
Ada kebanggaan kecil yang meluap setiap kali kue dagangan mereka laku habis. Hasil dari keringat dan usaha bersama, rupiah demi rupiah terkumpul dengan susah payah. Ia teringat bagaimana ayahnya, seorang tukang kayu sederhana namun memiliki prinsip teguh, selalu mengajarkan bahwa harga diri dan kejujuran jauh lebih berharga dari emas setumpuk apapun. "Nak, rezeki itu datang dari Allah," kata ayahnya suatu kali, sambil membelai rambut Aisyah lembut. Mereka duduk di teras rumah sederhana mereka, memandangi sawah yang membentang hijau. Dan rezeki yang paling berkah itu yang kita dapat dari keringat sendiri, dari usaha yang halal, yang membuat hati kita tenang, dan yang tidak merugikan orang lain. Harta bisa habis dalam sekejap mata, tapi nama baik dan hati yang bersih itu abadi. Nah, itu yang akan menemanimu sampai akhir hayat. Kata-kata ayahnya, yang dulu hanya ia anggap sebagai nasihat biasa yang sering diulang-ulang, kini terasa menampar dan menembus sanubarinya. Selama ini, ia berjuang keras di Jakarta, bermandikan peluh, menghadapi kerasnya persaingan ibu kota demi keluarganya. Ia bangga dengan setiap rupiah yang ia hasilkan dari kerja kerasnya sendiri. Ia bangga bisa membantu keluarga tanpa harus menggadaikan nilai-nilai moral dan prinsip yang ia pegang teguh. Dan sekarang, di hadapannya ada tawaran 100 miliar rupiah. Seolah-olah ia bisa melompati seluruh perjuangan itu dalam sekejap mata, membuang semua keringat dan air mata yang telah ia curahkan. Tapi, bisakah ia membeli ketenangan hati dengan uang itu? Bisakah ia membeli cinta sejati yang datang dari jiwa yang terhubung? Bisakah ia membeli harga diri yang selama ini ia perjuangkan dan pertahankan? Bisakah ia membeli kebahagiaan yang tulus jika hatinya tidak ikut serta dalam ikatan itu? Air mata Aisyah menetes, perlahan, bercampur dengan suara hujan deras di luar yang semakin syahdu. Ia teringat lagi ucapan Citra, rumah sebagus apapun, kalau isinya cuma kesepian atau kepalsuan, itu bukan rumah, tapi penjara. Hati Aisyah berdesir hebat. Jika ia menerima salah satu tawaran ini, ia mungkin akan memiliki istana yang megah, dengan segala fasilitas dan kemewahan yang tak terbayangkan. Namun, ia juga akan hidup dalam penjara hati, terperangkap oleh pilihan yang tidak tulus dari dirinya. Sebuah kehidupan yang hampa dan penuh penyesalan. Pada momen itulah, di tengah rintikan hujan yang syahdu dan bisikan kenangan masa lalu yang membangkitkan kembali jati dirinya, sebuah kejelasan menghantam Aisyah seperti petir di malam hari. Keputusan itu, yang selama ini terasa begitu berat dan mustahil untuk diambil, kini muncul begitu jernih dan tegas di benaknya. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa menggadaikan hati dan jiwanya, nilai-nilai yang ia yakini dan warisan dari orang tuanya, demi kemewahan semata. Bukan berarti uang itu jahat, atau kekayaan itu buruk, tetapi bukan itu cara ia ingin membangun hidupnya. Ia ingin memilih kebahagiaan yang sejati, yang datang dari integritas dan ketenangan batin, bukan dari kilauan harta yang membutakan. Aisyah menghapus air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya yang semula kusut dan penuh keraguan kini memancarkan keteguhan dan keyakinan yang baru. Ia mungkin akan menolak tawaran 100 miliar itu. Ia mungkin akan kehilangan pekerjaan ini, pekerjaan yang telah membantunya banyak. Ia mungkin akan kembali berjuang dari nol, menghadapi kerasnya Jakarta lagi. Tapi, ia tahu, ia akan melangkah dengan kepala tegak, dengan hati yang damai, dan dengan jiwa yang utuh. Titik balik itu telah tiba, membersihkan segala keraguan, dan Aisyah siap menghadapinya. Setelah malam yang penuh pergulatan batin, di mana kenangan masa lalu dan nasihat Citra berpadu membentuk sebuah keputusan yang kokoh, Aisyah datang ke kantor dengan aura yang berbeda. Ketenangan baru terpancar dari sorot matanya, sebuah keteguhan yang menggantikan keraguan yang sebelumnya merundungnya. Ia tidak lagi terombang-ambing. Ia sudah memutuskan, dan kini tiba saatnya untuk menghadapi konsekuensinya. Hari ini, ia harus bertemu Tuan Omar, orang pertama yang membuka pintu godaan itu. Pagi itu terasa panjang. Setiap menit berdetak lebih lambat dari biasanya. Aisyah mencoba fokus pada pekerjaannya, mengatur jadwal Tuan Omar dan menyiapkan dokumen penting. Namun pikirannya tak henti-hentinya berlatih dialog yang akan ia sampaikan. Ia menunggu waktu yang tepat, saat Tuan Omar tidak terlalu sibuk dan bisa menerima percakapan personal. Sekitar pukul 10, Tuan Omar baru saja menyelesaikan panggilan video konferensi yang panjang dengan klien di London. Wajahnya tampak lelah namun tetap tenang. Begitu ia keluar dari ruang rapat,
Aisyah memberanikan diri mendekatinya. "Tuan Omar," Aisyah memulai, suaranya terasa sedikit serak meski ia berusaha menenangkan diri. "Apakah Anda punya waktu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, secara pribadi, jika tidak keberatan." Tuan Omar menatapnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya melihat Aisyah yang lebih proaktif dan langsung dari biasanya dalam meminta waktu pribadi. Alisnya terangkat sedikit, seolah menangkap sinyal bahwa ini bukanlah tentang urusan pekerjaan biasa. Namun, ia mengangguk. "Tentu, Aisyah. Mari ke ruangan saya." Suaranya tenang seperti biasa. Namun ada nada antisipasi yang membuat jantung Aisyah berdesir. Di dalam ruang kerja pribadi Tuan Omar yang sunyi dan formal, dengan aroma kayu mahal dan buku-buku tua yang khas, Aisyah duduk di kursi kulit yang empuk, persis di hadapan meja kerja Tuan Omar. Ini adalah kursi yang sama, tempat ia menerima tawaran 50 miliar rupiah beberapa waktu lalu. Kali ini, ia tidak merasakan kegugupan yang sama. Ada ketegangan, ya, namun lebih seperti ketegangan seorang pejuang yang siap menghadapi medan laga, bukan seorang yang dilanda ketakutan. Ia telah melewati pertempuran batin yang lebih berat. Tuan Omar duduk di kursinya, menyandarkan punggungnya, menatap Aisyah dengan ekspresi yang sulit ditebak. Matanya yang tajam itu mencari jawaban. "Ada apa, Aisyah? Apakah Anda sudah memikirkan tawaran saya?" Suaranya lembut, namun penuh antisipasi, seolah setiap hembusan napasnya menantikan jawaban, "Ya." Aisyah menarik napas dalam, memantapkan diri. Ia menatap lurus ke mata Tuan Omar, memilih untuk tidak menghindar. "Tuan Omar," ia memulai, suaranya kini lebih terkontrol meski ada sedikit getaran. "Saya sangat menghargai niat baik Anda, kebaikan hati Anda yang luar biasa, dan tawaran yang Anda berikan kepada saya. Sungguh, itu adalah tawaran yang paling menggiurkan dan paling mengubah hidup yang pernah saya terima dalam hidup saya." Ia berhenti sejenak, kata-kata yang telah ia latih semalaman meluncur keluar dengan lancar, jujur dari lubuk hatinya. "Saya sangat menghormati Anda sebagai pribadi, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai majikan saya." Ia mengambil jeda sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Namun, setelah memikirkannya dengan sangat matang, mempertimbangkan segalanya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya harus menyampaikan bahwa saya tidak bisa menerima lamaran pernikahan Anda. Hening yang menyesakkan menyelimuti ruangan. Suara pendingin ruangan pun terasa memekakkan telinga. Tuan Omar tidak menunjukkan reaksi terkejut yang berlebihan di wajahnya, tidak ada ekspresi marah atau kecewa yang kentara. Ia hanya menatap Aisyah, matanya tak berkedip, seolah memproses setiap kata, mencerna arti dari penolakan yang tak terduga ini. Namun, Aisyah menangkap kilatan kekecewaan yang sangat tipis di matanya, nyaris tak terlihat, sebuah kesedihan yang tersembunyi dengan baik. "Saya percaya," Aisyah melanjutkan, suaranya kini lebih mantap dan jelas, "bahwa sebuah pernikahan, terutama ikatan seumur hidup yang sakral, harus didasari oleh cinta yang tulus dan kesiapan hati yang penuh dari kedua belah pihak. Saya memang menghormati, mengagumi, dan memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Anda, Tuan Omar, tapi saya belum memiliki perasaan cinta yang mendalam seperti yang saya yakini harus ada dalam sebuah pernikahan. Saya tidak ingin membangun rumah tangga di atas dasar yang tidak kokoh. Apalagi jika itu berarti saya harus hidup dengan ketidakjujuran pada diri saya sendiri dan juga pada Anda." Tuan Omar menghela napas pelan, sebuah hembusan berat yang tak biasa keluar dari bibirnya. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, jemarinya bertautan di atas meja, pandangannya burus menerawang keluar jendela. "Saya mengerti, Aisyah," katanya, suaranya tenang, namun ada nada berat yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ada sedikit kesedihan yang terselip. "Saya menghormati kejujuran Anda. Saya memang tidak bisa memaksa hati seseorang." Ia menatap Aisyah lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih menerima. "Saya akui, saya sedikit kecewa. Saya sangat berharap Anda akan melihat potensi kehidupan yang bisa kita miliki bersama, dan kenyamanan yang bisa saya berikan. Saya tahu ini mungkin membuat Anda kecewa, Tuan," Aisyah membalas, perasaannya campur aduk antara lega dan sedikit rasa bersalah. "Dan saya mohon maaf jika keputusan saya ini tidak sesuai harapan Anda.
Tapi saya harus memilih jalan yang hati saya yakini. Saya harus jujur pada diri saya sendiri. Tuan Omar mengangguk perlahan. Ia mengangkat tangannya, sebuah isyarat yang biasa ia gunakan untuk mengakhiri sebuah diskusi bisnis. Baiklah, Aisyah. Saya menghargai keberanian Anda untuk menyampaikan ini secara langsung. Saya menghormati pilihan Anda. Anda boleh kembali bekerja. Aisyah bangkit dari kursi, dadanya terasa jauh lebih ringan. Ketegangan masih ada di udara. Ya, tetapi ia telah melewatinya. Ia telah menghadapi salah satu ujian terberatnya, dan ia berhasil. Ia keluar dari ruangan Tuan Omar dengan langkah yang lebih pasti, merasakan sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Kini, tinggal satu lagi. Setelah berhasil melewati tantangan yang terasa monumental dengan Tuan Omar, sebuah langkah pertama yang mengukuhkan tekadnya, Aisyah tahu ia tidak bisa menunda lagi. Ada satu lagi lamaran yang harus ia tangani, satu lagi hati yang mungkin akan ia kecewakan, tetapi ia juga tahu, ini adalah bagian krusial dari jalan yang harus ia tempuh untuk menjaga integritas diri dan mencapai kedamaian batin. Beban ganda itu harus segera terangkat. Sore harinya, saat Tuan Tarik baru saja menyelesaikan sesi telepon yang intens dengan kantornya di London, suaranya yang berapi-api terdengar hingga ke bilik Aisyah. Aisyah melihat kesempatannya. Ia menghampiri Tuan Tarik yang sedang merapikan meja kerjanya. Aura sibuknya sedikit mereda. Tuan Tarik, Aisyah memulai. Suaranya terdengar lebih mantap dari biasanya. Bisakah Anda meluangkan waktu sebentar untuk saya? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, secara pribadi. Tuan Tarik, yang biasanya selalu dihiasi senyum dinamis, kini menatapnya dengan raut sedikit serius. Namun ada kilatan antisipasi di matanya yang dalam, seolah ia sudah menebak arah pembicaraan ini. Ia mengangguk. Tentu saja, Aisyah. Mari masuk. Ia membuka pintu ruang kerjanya yang modern dan artistik, dengan dinding kaca dan artwork abstrak berukuran besar, mempersilakan Aisyah masuk. Aroma oud yang kuat dan khas Tuan Tarik tercium, mengisi ruangan. Aisyah duduk di kursi kulit yang nyaman, di hadapan meja kaca Tuan Tarik yang bersih. Ruangan itu memancarkan energi dinamis, sama seperti pemiliknya. Namun sore itu terasa lebih tenang, seolah menahan napas. Tuan Tarik duduk di seberangnya, mencondongkan tubuh sedikit, menatap Aisyah dengan tatapan yang intens, seolah ingin membaca setiap pikiran dan emosi di wajah Aisyah. Ia menunggu. Jadi, Aisyah, Tuan Tarik memulai, suaranya terdengar lembut namun penuh harap, nada yang jarang ia gunakan dalam konteks profesional. Apakah Anda sudah memikirkan tawaran saya? Saya sangat berharap Anda sudah mengambil keputusan. Aisyah menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali keberanian yang sama seperti saat ia berbicara dengan Tuan Omar. Ini adalah penolakan kedua, dan ia harus melakukannya dengan ketulusan yang sama. Tuan Tarik, saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menghargai Anda. Saya mengagumi kecerdasan bisnis Anda yang luar biasa, semangat Anda yang tak pernah padam, dan kebaikan hati Anda selama ini sebagai majikan saya. Ia menatap amplop biru tua dari kulit asli dan kunci Ferrari yang ia letakkan di meja sebagai simbol lamaran itu. Benda-benda itu berkilau, mengundang, namun Aisyah tak tergoyahkan. Tawaran yang Anda berikan, Tuan, sungguh luar biasa. Rumah di Menteng dengan segala kecanggihan dan Ferrari itu, adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya miliki. Saya sungguh bersyukur atas kemurahan hati Anda yang tak terkira. Ia berhenti sejenak, meneguhkan hatinya yang berdebar. Namun, setelah memikirkannya dengan sangat matang dan mendalam, tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati saya harus menyampaikan bahwa saya tidak bisa menerima lamaran pernikahan Anda. Tuan Tarik tidak menunjukkan ekspresi terkejut yang kentara, tidak ada teriakan atau kemarahan. Namun, senyum dinamisnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi serius yang lebih dalam. Ia menyandarkan punggungnya, pandangannya kini lebih intens, seolah mencoba memahami akar alasan di balik penolakan yang tak terduga ini. Ia diam, membiarkan Aisyah melanjutkan. Saya percaya, Aisyah melanjutkan, suaranya mantap dan jelas, tanpa keraguan, bahwa sebuah pernikahan harus didasari oleh cinta yang tulus dan koneksi emosional yang mendalam.
Meskipun saya sangat menghormati dan mengagumi Anda sebagai seorang pemimpin dan pria karismatik, Tuan Tarik, saya menyadari bahwa perasaan saya terhadap Anda adalah rasa hormat seorang bawahan kepada atasan, sebuah apresiasi terhadap profesionalisme Anda. Itu bukan cinta yang akan mengikat dua jiwa dalam pernikahan yang sakral. Ia melihat Tuan Tarik mengangguk pelan, seolah ia mengerti poinnya, mungkin bahkan sudah menduganya. Saya tidak ingin membangun sebuah rumah tangga di atas dasar yang tidak kokoh, Tuan. Saya tidak ingin hidup dengan penyesalan. Apalagi jika itu berarti saya harus hidup dengan ketidakjujuran pada diri saya sendiri dan juga pada Anda. Tuan Tarik menghela napas panjang. Sebuah suara pelan yang terdengar jelas di ruangan yang hening. Saya menghargai kejujuran Anda, Aisyah. Katanya, suaranya sedikit serak, menunjukkan sedikit kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Saya akui, saya sangat kecewa. Saya benar-benar melihat potensi masa depan yang cerah untuk kita berdua. Saya pikir, saya bisa memberikan Anda semua kebahagiaan yang Anda inginkan. Segalanya. Ia menatap kunci Ferrari di meja, seolah memproyeksikan semua mimpi yang ia tawarkan. Saya pikir, dengan semua yang saya tawarkan, Anda akan melihat nilai yang saya berikan dalam kehidupan bersama saya. Kebahagiaan bagi saya, Aisyah membalas lembut, namun penuh keyakinan, bukan hanya tentang kemewahan materi, Tuan. Itu bukan hanya tentang rumah megah atau mobil mewah. Ini tentang ketenangan hati dan keutuhan jiwa. Saya tidak ingin hidup dengan penyesalan karena memilih jalan yang tidak sesuai dengan suara hati saya. Saya harus setia pada diri saya sendiri. Tuan Tarik menatapnya dalam-dalam selama beberapa saat. Matanya menelusuri wajah Aisyah, seolah mencari jejak keraguan, namun tidak menemukannya. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, sebuah senyum tipis kembali ke bibirnya. Kali ini sebuah senyum hormat dan kagum. Anda adalah wanita yang sangat langka, Aisyah. Katanya, suaranya kini terdengar tulus. Tidak banyak orang yang akan menolak tawaran sebesar ini, apalagi dengan keteguhan seperti Anda. Anda telah mengajarkan saya sebuah pelajaran yang berharga tentang nilai-nilai yang sejati, nilai-nilai yang jauh di atas uang. Saya menghormati pilihan Anda. Dan saya berharap Anda tidak akan pernah kehilangan integritas itu. Ia mengisyaratkan Aisyah untuk mengambil kembali amplop dan kunci itu. Aisyah mengambilnya, merasakan beban yang sudah lama menekan pundaknya kini benar-benar terangkat, luruh begitu saja. Terima kasih, Tuan, ucap Aisyah tulus. Sebuah ucapan terima kasih bukan hanya untuk tawarannya, tetapi untuk pemahaman dan penerimaannya. Saat Aisyah melangkah keluar dari ruangan Tuan Tarik, ia merasakan kebebasan yang luar biasa, seolah ia baru saja melepaskan diri dari rantai tak kasat mata. Kedua gerbang menuju kemewahan fantastis itu kini tertutup di belakangnya, bukan karena ia tidak mampu membukanya, melainkan karena ia memilih untuk tidak memasukinya. Ia telah memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang mungkin akan penuh tantangan, namun hatinya terasa damai, jiwanya utuh. Ia telah menegaskan dirinya, setia pada prinsipnya, dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya, jauh melampaui 100 miliar rupiah. Pagi hari setelah penolakan ganda yang membebaskan itu terasa begitu berbeda bagi Aisyah. Sebuah rasa lega yang luar biasa, tak terlukiskan dengan kata-kata, mengaliri setiap sel tubuhnya, seolah beban bertonton yang selama ini menindih pundaknya kini terangkat sepenuhnya. Ia melangkah ke kantor dengan kepala tegak, jiwanya terasa ringan dan utuh, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tidak ada lagi bayang-bayang istana yang menghantuinya dengan kemewahan yang menggiurkan, tidak ada lagi bisikan godaan 100 miliar yang memekakkan telinga. Ia telah memilih kebebasan hatinya, dan itu adalah pilihan yang terasa sangat benar. Namun, di balik legaan yang membanjiri dirinya, ada sedikit ketidakpastian yang masih tersisa, seperti awan tipis di langit yang cerah. Bagaimana reaksi kedua majikannya? Apakah suasana di kantor akan berubah drastis? Akankah ada kecanggungan yang tak terhindarkan, membuat hari-harinya di tempat kerja menjadi neraka? Ia telah menolak tawaran yang bisa mengubah hidup mereka berdua, sebuah lamaran personal yang melibatkan nilai fantastis, dan itu bukan hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Aisyah tiba di mejanya seperti biasa, menyalakan komputer, dan mulai memeriksa email serta mempersiapkan jadwal. Detik-detik terasa lambat,
menunggu kedatangan mereka. Tak lama, ia melihat Tuan Omar tiba, melangkah dengan tenang dan berwibawa seperti hari-hari sebelumnya. Namun, kali ini, Aisyah menangkap tatapan sekilas ke arahnya. Tatapan itu tidak mengandung kemarahan, kekecewaan yang kentara, atau bahkan kesedihan yang mendalam. Melainkan, ada semacam campuran penerimaan, penghargaan atas kejujurannya, dan mungkin sedikit rasa hormat yang baru tumbuh. Tuan Omar hanya mengangguk tipis saat melewati mejanya. Sebuah isyarat singkat namun cukup untuk Aisyah tahu bahwa pesannya telah diterima, dan tidak ada permusuhan atau dendam yang tersisa. Dinamika profesional mereka sepertinya akan kembali seperti semula, meskipun dengan pemahaman baru yang tak terucapkan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Tuan Tarik datang. Ia juga menatap Aisyah, namun dengan senyum yang lebih ramah dari biasanya. Senyum yang menunjukkan pengertian, bahkan sedikit kekaguman di matanya. "Pagi, Aisyah." Sapanya singkat namun hangat, tidak ada jejak kekecewaan yang berlebihan di suaranya. Ada nada persahabatan yang kembali terjalin, seolah penolakan Aisyah justru memperjelas batasan dan memperkuat rasa hormat di antara mereka. Tuan Tarik bahkan meminta Aisyah untuk menyiapkan jadwal perjalanan bisnisnya ke Jepang, persis seperti sebelum lamaran itu terjadi. Tidak ada canggung yang berarti. Tidak ada hukuman terselubung. Mereka adalah pria-pria terhormat yang, meski kaya raya, tahu bagaimana menghargai sebuah integritas. Ternyata, konsekuensi langsung dari keputusannya tidak seburuk yang ia bayangkan. Ia tidak dipecat, tidak ada surat peringatan, dan pekerjaannya tidak diambil alih oleh orang lain. Interaksi dengan kedua majikannya tetap profesional. Bahkan mungkin terasa lebih ringan dan tulus setelah Aisyah berani jujur pada dirinya sendiri dan pada mereka. Mereka seolah menghargai pilihan Aisyah untuk setia pada nilai-nilai yang ia yakini. Namun, tentu saja, ada konsekuensi yang lebih halus yang harus Aisyah hadapi, sebuah realitas yang kini menantinya. Amplop-amplop berisi sertifikat mewah itu kini kosong. Kunci-kunci mobil mewah itu telah ia kembalikan. Jalan pintas menuju kemewahan mutlak yang menggiurkan telah tertutup rapat di belakangnya. Ia masih Aisyah yang sama, tinggal di kontrakan sederhana di Tebet, dengan impian sederhana untuk melunasi utang keluarga dan membantu adik-adiknya meraih pendidikan yang lebih baik. Perjuangannya belum usai. Tantangan hidup masih menunggunya. Sama beratnya, bahkan mungkin lebih berat karena ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah menolak sebuah kesempatan yang tak mungkin datang dua kali. Ada sedikit rasa melankolis yang menyusup, sedikit bayangan tentang apa jadinya jika sesekali muncul di benaknya. Bagaimana jika ia menerima? Mungkin hidupnya akan serba mudah, tanpa kekhawatiran finansial. Namun, bayangan itu cepat pudar digantikan oleh rasa bangga yang mendalam. Ia telah memilih jalan yang benar baginya, bukan jalan yang paling mudah atau paling menguntungkan secara materi. Ia memilih kedamaian batin, sebuah kekayaan yang tak bisa dibeli. Aisyah mulai merasa bahwa ini adalah awal yang baru. Ia tidak lagi bersembunyi di balik ketidakpastian, tidak lagi dibayangi godaan. Ia telah menghadapi godaan terbesar dalam hidupnya, dan memilih jalan yang sesuai dengan nilai-nilainya. Ini adalah antiklimaks yang damai, bukan ledakan drama, tetapi resolusi batin yang tenang. Ia siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya, dengan keyakinan yang kini mengakar dalam hatinya, bahwa ketenangan hati dan integritas diri jauh lebih berharga daripada 100 miliar rupiah, atau bahkan kekayaan dunia sekalipun. Matahari pagi Jakarta memancarkan cahaya keemasan ke dalam kontrakan Aisyah, menembus celah gorden tipis. Kali ini, sinarnya terasa lebih hangat, lebih menjanjikan, seolah alam semesta ikut merayakan keputusan besar yang telah ia ambil. Amplop-amplop yang dulu berisi tawaran miliaran rupiah kini telah kembali ke tangan pemiliknya, dan beban berat yang selama ini menindih pundaknya telah lenyap sepenuhnya. Setelah 2 minggu penuh drama batin yang menguras jiwa dan energi, Aisyah merasa seperti terlahir kembali. Ia telah melewati badai, dan kini saatnya kembali menjejakkan kaki di tanah, di jalur perjuangan yang dulu ia pilih, namun dengan semangat yang diperbarui. Keputusan itu memang bukan tanpa konsekuensi. Ia sadar betul, tidak ada jalan pintas menuju kemewahan mutlak bagi dirinya. Ia harus tetap berjuang, berpeluh, dan bekerja keras, dengan cara yang ia yakini benar dan halal. Namun,
Kini ia tidak lagi menganggapnya sebagai beban yang harus dipikul, melainkan sebuah panggilan yang mulia. Panggilan untuk tetap setia pada nilai-nilai yang ia pegang teguh, pada esensi dirinya yang sederhana namun berprinsip, dan pada ajaran orang tuanya tentang kejujuran dan ketenangan hati. Interaksi di kantor memang sedikit berubah, namun tidak ke arah yang buruk seperti yang ia khawatirkan. Tuan Omar dan Tuan Tarik tetap profesional, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Tatapan Tuan Omar kadang masih menyiratkan kesedihan yang samar, sebuah sisa dari harapannya yang pupus, tetapi itu dibarengi dengan rasa hormat yang mendalam. Ia melihat Aisyah bukan hanya sebagai asisten yang cakap, tetapi sebagai pribadi dengan integritas yang kuat. Tuan Tarik, di sisi lain, tampak lebih santai dan bahkan lebih terbuka dalam berinteraksi, sesekali melempar candaan ringan yang lebih personal. Seolah penolakan Aisyah justru membuatnya melihat sisi kuat dari karakter sang asisten, sebuah kualitas yang tak bisa dibeli dengan uang. Hubungan profesional mereka kini memiliki lapisan kepercayaan yang lebih kuat, sebuah fondasi yang lebih kokoh. Mereka tahu Aisyah adalah pribadi yang tidak bisa dibeli, dan itu, anehnya, membuat mereka semakin menghargainya. Namun, Aisyah juga tahu, ia tidak bisa berpuas diri. Gaji yang ia dapatkan dari pekerjaannya memang sudah lumayan, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di Jakarta. Namun, untuk melunasi utang keluarga yang menggunung dan mengirim adik-adiknya kuliah di tempat yang layak tanpa membebani ibu, ia butuh lebih dari sekadar gaji bulanan. Dorongan untuk mencari penghasilan tambahan pun muncul kembali, kali ini dengan semangat yang membara dan tujuan yang lebih jelas. Malam harinya, setelah pulang kantor dan sedikit beristirahat, Aisyah mulai memikirkan ulang kemampuan dan keterampilannya. Ia mahir mengelola administrasi, sangat terorganisir, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan terbiasa dengan lingkungan kerja profesional kelas atas. Ide-ide mulai bermunculan di benaknya. Ia teringat permintaan teman-temannya yang sering meminta bantuannya membuat resume yang menarik atau mengurus dokumen-dokumen penting yang rumit. Kenapa nggak coba jadi freelance asisten administratif atau virtual assistant? Pikirnya, idenya menguat. Ia bisa menawarkan jasa penulisan resume profesional, penyusunan laporan keuangan sederhana untuk UMKM, pengelolaan email dan jadwal, atau bahkan mengelola media sosial kecil-kecilan. Dengan keahliannya yang sudah terasah di kantor besar, ia yakin bisa memberikan kualitas kerja yang sangat baik, melampaui rata-rata. Aisyah mulai belajar hal-hal baru secara otodidak. Ia mencari kursus daring gratis tentang pemasaran digital dasar, tips mengoptimalkan profilnya di platform freelance global, dan mulai menghubungi kenalan lama serta jaringan profesionalnya untuk menawarkan jasanya. Malam-malamnya yang dulu dihabiskan untuk merenung dan bergulat dengan dilema kini dipenuhi dengan proyek sampingan. Ia bekerja siang dan malam, terkadang hingga larut. Namun ada rasa puas yang membuncah di dadanya. Setiap rupiah yang ia dapatkan dari pekerjaan freelance terasa jauh lebih berharga, lebih bermakna, daripada semua miliaran yang ditawarkan tanpa syarat. Itu adalah hasil keringatnya sendiri, bukti dari kemandiriannya. Keluarganya di kampung masih tidak tahu menahu tentang godaan besar yang hampir mengubah hidup Aisyah. Ia memilih untuk tidak menceritakannya. Cukuplah mereka tahu bahwa Aisyah tetap berjuang di Jakarta, dengan cara yang jujur dan halal. Ia sesekali mengirimkan uang tambahan, yang kini bisa ia sisihkan dari penghasilan freelance-nya, membuat ibunya tersenyum bangga. Senyum ibunya di telepon, cerita semangat adik-adiknya tentang impian kuliah mereka. Semua itu menjadi bahan bakar baginya untuk terus melangkah. Aisyah tahu, jalan yang ia pilih adalah jalan panjang, mungkin penuh rintangan. Mungkin ia tidak akan pernah memiliki rumah mewah atau mobil sport semahal yang ditawarkan. Tapi, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan hati yang tak ternilai, integritas diri yang utuh, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan tujuannya, tanpa belenggu atau penyesalan. Ia telah mengukir jalannya sendiri, dengan tangan dan hatinya sendiri. Ini adalah awal yang baru, bukan akhir dari impian, melainkan dimulainya impian yang sejati, yang dibangun di atas fondasi yang kokoh dan jujur. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, seperti lembaran kalender yang dihempas angin. Aisyah tenggelam dalam rutinitas barunya yang padat namun penuh makna. Siang hari ia adalah asisten profesional yang cekatan di perusahaan multinasional.
Malam harinya ia berganti peran menjadi virtual assistant dan pengelola media sosial yang kreatif untuk klien-klien kecil. Ia tidur kurang, seringkali hanya beberapa jam, namun hatinya penuh, merasakan kepuasan yang membuncah dari setiap pencapaian kecil yang ia raih dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Hubungannya dengan Tuan Omar dan Tuan Tarik tetap profesional, bahkan terasa lebih solid di atas fondasi rasa hormat yang baru terjalin. Mereka sesekali menanyakan kabarnya di luar pekerjaan, sebuah indikasi bahwa mereka memang menghargai pilihannya untuk setia pada prinsipnya. Suatu sore, saat Aisyah sedang membereskan mejanya, menyusun dokumen-dokumen dan bersiap pulang setelah menyelesaikan salah satu proyek freelance yang mendesak, Tuan Tarik menghampirinya. Tidak seperti biasanya, ia tampak lebih santai. Bahkan ada senyum tipis yang tak bisa diartikan menghiasi bibirnya. Ia berdiri di sisi meja Aisyah, tangannya bersandar ringan pada kubikel. Aisyah, apakah Anda ada waktu sebentar? Hanya 5 menit. Tanyanya, suaranya lembut, jauh dari nada bisnis yang biasa ia gunakan. Aisyah sedikit terkejut. Biasanya, jika ada hal penting yang perlu dibicarakan, Tuan Tarik akan memanggilnya ke ruang kerja pribadi. Firasat aneh kembali muncul. Namun kali ini terasa lebih ringan, seperti gelembung kegembiraan yang samar. Tentu, Tuan. Ada apa? Jawab Aisyah, jantungnya sedikit berdebar. Tuan Tarik tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aisyah, sebuah tatapan yang penuh pertimbangan, seolah sedang membaca sebuah naskah penting di dalam benaknya. Saya tahu Anda sudah menolak tawaran saya, katanya, nadanya tulus. Dan saya juga tahu itu adalah keputusan yang sangat berani, yang saya hargai sepenuhnya. Tapi saya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Aisyah, ini bukan tentang pernikahan, tidak sama sekali. Aisyah mengerutkan kening, rasa penasaran mulai mengusik hatinya. Apakah ini penawaran proyek baru? Atau malah, apa itu, Tuan? Saya telah banyak merenungkan tentang percakapan kita, Aisyah. Tuan Tarik melanjutkan, suaranya penuh keyakinan. Terutama tentang integritas dan pandangan Anda tentang kebahagiaan sejati. Dan saya menyadari bahwa Anda memiliki kualitas yang sangat langka. Kualitas yang kami cari, kualitas yang sangat kami butuhkan di perusahaan kami, terutama di unit bisnis baru yang sedang kami kembangkan. Ia mengambil napas dalam, matanya berbinar dengan antusiasme bisnis yang khas Tuan Tarik. Tuan Omar dan saya sudah membicarakannya secara mendalam. Kami ingin menawarkan Anda posisi sebagai Chief Operations Officer, COO, untuk salah satu unit bisnis baru kami yang berfokus pada teknologi startup di Indonesia. Dunia Aisyah seolah berhenti berputar untuk kedua kalinya. Namun kali ini bukan karena syok atau dilema, melainkan karena takjub yang luar biasa. CEO? Itu adalah posisi eksekutif tertinggi kedua di perusahaan, di bawah CEO. Otaknya berputar cepat, mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Ini bukan lamaran pernikahan. Ini adalah lamaran pekerjaan, tapi pekerjaan impian yang jauh di luar jangkauannya, di luar mimpi terliarnya sekalipun. Sebuah jabatan yang hanya bisa ia bayangkan akan ia raih setelah puluhan tahun bekerja keras. Posisi ini, Tuan Tarik menjelaskan, suaranya kini memancarkan kegembiraan dan visi. Akan melibatkan Anda secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis, mengelola tim yang terdiri dari para profesional muda, dan mengembangkan unit bisnis baru ini dari awal hingga menjadi pemain besar di industri teknologi. Anda akan bertanggung jawab penuh atas operasional unit ini, memastikan semuanya berjalan efisien dan inovatif. Gaji yang ditawarkan, ia berhenti sejenak, menatap Aisyah, akan menjadi 50 juta rupiah per bulan, dengan bonus kinerja yang substansial, dan fasilitas yang setara dengan eksekutif senior lainnya, termasuk tunjangan kesehatan premium dan kesempatan pelatihan di luar negeri. Aisyah terdiam 1000 bahasa. Napasnya tercekat di tenggorokan. 50 juta per bulan. Sebuah lompatan gaji yang fantastis dari posisinya sekarang. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup atau melunasi utang keluarga secara perlahan. Ini tentang membangun karir yang sesungguhnya. Menggunakan seluruh otak, kemampuan, dan pengalamannya, untuk memimpin dan menciptakan sesuatu yang besar. Sebuah kesempatan untuk berkontribusi pada skala yang lebih tinggi. Kami melihat potensi besar dalam diri Anda, Aisyah.
tambah Tuan Tarik, suaranya meyakinkan. Kejujuran Anda, integritas Anda yang tak tergoyahkan, kemampuan Anda dalam bekerja di bawah tekanan tinggi, ketelitian Anda, dan juga cara Anda berpikir jernih dan strategis. Kami percaya Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk membawa unit bisnis ini sukses besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini sesuatu yang Anda inginkan? Aisyah menatap Tuan Tarik, matanya berkaca-kaca karena haru yang tak tertahankan. Ini adalah kejutan yang tak pernah ia duga. Setelah menolak 100 miliar rupiah dan siap kembali berjuang dari nol, ia justru ditawari peluang karir yang luar biasa. Sebuah pengakuan atas kemampuan dan karakternya, bukan hanya daya tariknya sebagai wanita. Ini adalah buah dari keputusannya untuk setia pada diri sendiri, pada nilai-nilai yang ia yakini. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya ia cari. Kebahagiaan dari pencapaian yang tulus, dari harga diri yang utuh, dari ketenangan hati yang datang karena memilih jalan yang benar. Saya akan dengan senang hati menerima tawaran ini, Tuan. Aisyah akhirnya berhasil berucap. Suaranya bergetar karena haru yang luar biasa. Senyum lebar mengembang di wajahnya. Senyum yang jauh lebih tulus dan penuh makna dari senyum yang dulu ia paksakan saat membayangkan kemewahan yang ditawarkan. Ini adalah senyum kelegaan dan kebanggaan. Tuan Tarik tersenyum puas. Sebuah senyum yang kini jauh lebih tulus. Bagus sekali, Aisyah. Ini adalah awal yang baru untuk Anda, dan juga untuk kami. Mari kita bangun masa depan yang cerah bersama, dengan cara yang benar. Malam itu, Aisyah pulang ke kontrakannya. Ia tidak lagi membawa amplop berisi sertifikat kepemilikan mewah, melainkan sebuah proposal pekerjaan yang akan mengubah seluruh lintasan hidupnya. Hujan di luar telah reda, digantikan oleh bulan purnama yang bersinar terang, menyinari jalannya. Ia tahu, jalan yang ia pilih memang panjang, penuh perjuangan, dan kadang tidak mudah, tetapi pada akhirnya, itu adalah jalan yang membawa kebahagiaan sejati. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, melainkan didapatkan dari keteguhan hati, keberanian untuk setia pada diri sendiri, dan keyakinan akan nilai-nilai yang tak terhingga. Ini adalah permulaan dari babak baru yang penuh harapan dan makna. 3 tahun berlalu sejak hari Aisyah menolak 100 miliar rupiah dan memilih jalan hatinya. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah lanskap hidupnya secara drastis. Namun dengan cara yang tak pernah ia sangka. Ia kini bukan lagi asisten pribadi. Ia adalah Chief Operations Officer, COO, yang dihormati di unit bisnis startup teknologi di bawah naungan perusahaan Tuan Omar dan Tuan Tarik. Ruang kerjanya kini luas dan modern, dengan pemandangan kota Jakarta yang membentang di luar jendela. Sebuah mobil perusahaan menunggunya setiap pagi, dan penghasilannya kini memberinya kebebasan finansial yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia telah berhasil melunasi seluruh utang keluarga, dan ketiga adiknya kini kuliah di universitas impian mereka, dengan biaya yang sepenuhnya ia tanggung. Senyum di wajah ibunya, yang kini lebih sering ia kunjungi di kampung, adalah permata terindah yang tak tertandingi oleh berlian manapun. Hubungan Aisyah dengan Tuan Omar dan Tuan Tarik berubah menjadi kemitraan profesional yang kuat, didasari rasa hormat timbal balik. Tuan Omar, dengan kebijaksanaannya, seringkali memberikan masukan strategis yang berharga, sesekali menyelipkan senyum tipis yang penuh makna. Tuan Tarik, dengan energi dan visi inovatifnya, menjadi mentor sekaligus rekan kerja yang dinamis. Mereka tahu Aisyah adalah aset berharga, bukan karena harga yang bisa dibeli, melainkan karena nilai intrinsik dan dedikasinya. Mereka tidak pernah lagi menyinggung lamaran lama, seolah babak itu telah tertutup sepenuhnya dan digantikan oleh era baru yang lebih produktif. Aisyah belajar banyak. Ia belajar memimpin tim, mengambil keputusan besar, dan menghadapi tantangan bisnis dengan kepala dingin. Ia sering diundang menjadi pembicara di seminar-seminar kewirausahaan, berbagi kisah perjalanannya dari seorang asisten menjadi COO. Ia selalu menekankan pentingnya integritas, ketekunan, dan keberanian untuk setia pada diri sendiri, bahkan di tengah godaan terbesar. Ia tak pernah menyebut angka 100 miliar itu secara gamblang, namun pesannya selalu sampai kepada audiensnya. Hidupnya memang mewah kini, namun kemewahan itu ia dapatkan dari keringat dan akalnya sendiri, bukan dari sebuah transaksi. Rumah yang ia tempati di pinggir kota Jakarta,
Meskipun tidak semegah rumah-rumah di Pondok Indah atau Menteng, adalah rumah yang ia beli sendiri dengan hasil jerih payahnya, sebuah rumah yang penuh ketenangan dan kehangatan. Mobil yang ia kendarai adalah fasilitas dari perusahaan, sebuah bentuk apresiasi atas kinerjanya. Aisyah masih lajang. Ia belum menemukan cinta sejati yang ia dambakan, cinta yang didasari ikatan hati, bukan kemewahan. Namun, ia tidak merasa kesepian atau terburu-buru. Ia tahu, ketika waktunya tiba, cinta itu akan datang, dan itu akan menjadi cinta yang setara, cinta yang melihat dirinya apa adanya, bukan apa yang bisa ia berikan atau miliki. Ia percaya pada timing Tuhan. Setiap pagi, saat ia melihat bayangannya di cermin, Aisyah melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bangga. Jejak langkahnya memang terukir di tanah yang sulit, namun itu adalah jejak yang ia ukir sendiri, dengan keringat dan air mata, dengan pilihan-pilihan berani yang menegaskan siapa dirinya. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati yang datang dari keselarasan antara pilihan dan prinsip hidup. Dan itulah kekayaan terbesar yang ia miliki. Kisah Aisyah adalah cerminan perjuangan banyak orang di tengah gemerlapnya dunia modern, di mana godaan materi seringkali datang dalam balutan kesempatan emas. Melalui perjalanan Aisyah, kita melihat bagaimana integritas dan ketenangan hati menjadi kompas utama dalam menghadapi dilema yang mengubah hidup. Dari seorang asisten pribadi yang menghadapi tawaran fantastis senilai 100 miliar rupiah dari dua majikan berkuasa, Aisyah memilih jalan yang berbeda. Ia menolak jalan pintas kemewahan yang dibeli, dan memilih untuk setia pada dirinya sendiri, pada nilai-nilai yang ia yakini, dan pada impian yang dibangun dengan keringat serta ketulusan. Keputusannya yang berani itu tidak hanya membawanya pada kedamaian batin, tetapi juga membuka pintu menuju pengakuan atas kemampuan dan karakternya. Kisah Aisyah bukan hanya tentang menolak kekayaan, melainkan tentang menemukan kekayaan sejati, harga diri, kemandirian, dan kebahagiaan yang tumbuh dari dalam. Ia membuktikan bahwa sukses tidak selalu diukur dari tumpukan harta, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan prinsip, ketekunan, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Pada akhirnya, Aisyah menemukan bahwa jejak langkah yang terukir di tanah sendiri, meskipun mungkin tidak selalu mudah, akan selalu lebih bermakna dan membuahkan ketenangan hati yang abadi.